Pada zaman dahulu, di sebuah negeri yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan hutan yang rimbun, berdirilah sebuah kerajaan megah. Istana kerajaan itu berkilau di bawah cahaya matahari. Temboknya terbuat dari batu putih yang kokoh dan menara-menara emasnya menjulang tinggi, seolah hendak menyentuh langit. Kerajaan ini terkenal makmur, rakyatnya hidup damai, dan semua itu karena kepemimpinan seorang raja yang bijaksana. Namun, setiap kebahagiaan selalu ada ujiannya. Setelah bertahun-tahun memimpin, sang raja akhirnya jatuh sakit. Ia tahu usianya tidak akan lama lagi. Yang membuat hatinya berat adalah kenyataan bahwa ia memiliki seorang putri kecil dari seorang selir yang sangat ia cintai. Putri itu mungil, cantik, dan masih bayi ketika raja menghembuskan nafas terakhirnya. Sejak saat itu, keadaan berubah drastis. Permaisuri tua yang sejak lama haus akan kekuasaan segera naik tahta. Ia menjadi penguasa baru, tetapi bukannya membawa kedamaian, justru keserakahan memenuhi istana. Permaisuri tidak hanya iri pada cinta raja kepada selir, tetapi juga takut jika kelak putri kecil itu akan menuntut haknya atas tahta. Dengan hati penuh dendam, permaisuri memutuskan untuk menyingkirkan selir dan bayinya. Selir pun hilang dari istana, dan bayi kecil itu diperintahkan untuk dibuang ke sungai. Di malam yang gelap, seorang prajurit membawa keranjang kecil berisi bayi mungil itu. Di sampingnya berenang seekor ikan emas yang berkilau, ikan kerajaan yang hanya dimiliki keluarga istana. Ikan itu tampak menjaga bayi dengan penuh kesetiaan. Prajurit itu melepaskan keranjang ke sungai. Keranjang hanyut pelan, mengikuti arus, menjauh dari istana yang penuh intrik. Bayi itu menangis lirih, seolah tahu bahwa nasibnya kini berada di tangan takdir. Tetapi takdir punya cara ajaib. Di hilir sungai, tinggal sepasang nelayan sederhana. Mereka hidup di sebuah pondok kecil dari kayu, mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk bertahan hidup. Malam itu, sang nelayan dan istrinya mendengar suara tangisan dari sungai. Mereka bergegas mendekat, dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan keranjang yang hanyut di air. "Bu, lihatlah, seorang bayi!" seru sang nelayan sambil mengangkat keranjang itu. "Ya ampun, Pak, cantik sekali bayi ini. Dan lihat, seekor ikan emas. Seindah ini tidak mungkin ikan biasa," jawab sang istri dengan mata berkinar. Mereka segera membawa bayi itu ke rumah, menghangatkannya, dan memberi susu hangat. Bayi itu tersenyum, seolah tahu ia telah menemukan rumah baru. Sejak malam itu, nelayan dan istrinya memutuskan untuk merawatnya. "Kita akan memanggilmu Bidasari," kata sang istri dengan penuh kasih sayang. Dan begitulah putri sungai itu mulai menjalani kehidupan barunya. Tahun-tahun berlalu, Bidasari tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik hati, dan penuh kasih sayang. Ia suka membantu ibunya memasak, membersihkan halaman, bahkan membantu ayahnya memperbaiki jaring ikan. Semua orang di desa menyayanginya karena kebaikan hatinya. Namun, ada sebuah keanehan. Setiap kali ikan emas peliharaannya terlihat lemah, tubuh Bidasari pun ikut sakit. Dan ketika ikan emas itu berenang lincah, wajah Bidasari tampak bercahaya bagaikan matahari. "Sungguh aneh, ikan ini dan Bidasari seperti satu jiwa," bisik sang ayah suatu hari. "Iya, Pak, sepertinya mereka terikat dengan sesuatu yang ajaib," jawab istrinya dengan nada penuh tanda tanya. Tidak ada yang tahu bahwa ikan emas itu sebenarnya adalah ikan kerajaan pelindung garis keturunan istana. Hubungan antara Bidasari dan ikan itu adalah kunci rahasia besar. Rahasia yang kelak akan mengguncangkan seluruh kerajaan. Waktu berlalu dengan cepat.
Hari berganti malam. Musim silih berganti, dan Bidasari tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik jelita. Rambutnya panjang, hitam berkilau seperti malam yang diterangi bintang. Matanya bening seperti permukaan sungai yang jernih. Dan senyumnya selalu membuat orang-orang di sekitarnya merasa damai. Namun, bukan hanya kecantikan yang membuat Bidasari disayangi. Ia memiliki hati yang lembut, suka menolong, dan selalu rendah hati. Tak ada seorang pun di desa yang tidak mengenal kebaikan gadis itu. Ia sering membantu tetangga yang sakit, menolong anak-anak kecil mencari kayu bakar, bahkan ikut menenangkan hewan-hewan yang terluka. Semua perbuatannya lahir dari kasih sayang yang tulus. Di sisi lain, sahabat sejatinya tidak pernah jauh darinya. Seekor ikan emas yang berenang lincah dalam kolam kecil di belakang rumah mereka. Kolam itu sengaja dibuat oleh ayahnya dari batu-batu sungai yang disusun rapi dengan air jernih yang terus mengalir dari mata air pegunungan. Di sanalah ikan emas itu hidup, berkilauan di bawah sinar matahari bagaikan perhiasan hidup. Ada yang aneh sekaligus menakjubkan. Setiap kali Bidasari tertawa riang, ikan emas itu ikut berenang dengan lincah, seolah menari dalam air. Dan bila Bidasari bersedih atau kelelahan, ikan emas itu pun tampak murung, berenang pelan dengan sirip terkulai. Hubungan mereka begitu erat, seperti dua hati yang dipersatukan oleh takdir. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Bidasari duduk di pinggir kolam. Ia mengulurkan tangannya, membiarkan ikan emas itu berenang mendekat, menyentuh jemarinya dengan lembut. "Engkau sahabatku yang paling setia," bisik Bidasari sambil tersenyum. Ikan itu berputar-putar dengan riang, seolah mengerti ucapan sang gadis. Ibunya yang sedang menjemur pakaian tersenyum melihatnya. "Nak, kau sungguh beruntung. Tidak semua orang memiliki ikatan sekuat itu dengan seekor hewan. Kau dan ikan ini seperti terlahir bersama." Dan benar saja, sejak bayi, ikan emas itu selalu ada di sisinya. Bila Bidasari demam, ikan itu tampak lemah. Bila ikan itu lapar, Bidasari pun merasa lesu. Seakan-akan kehidupan mereka saling menyatu. Hari-hari berjalan damai. Bidasari sering menghabiskan waktu membantu ayahnya di pasar. Ia membawa ikan hasil tangkapan, tersenyum ramah pada setiap orang. Banyak yang kagum pada kecantikannya, tapi lebih banyak lagi yang jatuh hati pada kelembutannya. Anak-anak kecil di desa selalu berlari kepadanya. "Kak Bidasari, ceritakan dongeng dong, Kak," pinta mereka riang. Bidasari tertawa kecil. "Baiklah, mari duduk di bawah pohon besar itu. Aku akan ceritakan kisah bintang dan bulan." Suaranya jernih, penuh imajinasi, seolah membawa mereka masuk ke dunia dongeng. Bahkan orang dewasa yang lewat sering berhenti sejenak hanya untuk mendengarkan ceritanya. Namun, ada kalanya keajaiban ikatan antara Bidasari dan ikan emas membuat orang-orang di sekitarnya penasaran. Suatu malam, ayahnya sakit kepala. Bidasari berlari ke belakang rumah dan ia melihat ikan emasnya berenang gelisah. Air kolam beriak tanpa sebab, seolah ikan itu merasakan kegelisahan. "Aneh sekali," gumam ayahnya. "Seperti ikan itu tahu keadaanmu, Nak." Bidasari mengangguk pelan. "Ayah, aku juga merasakannya. Jika ikan ini sedih, aku pun ikut sedih. Jika ia gembira, aku seperti mendapat semangat baru." Ibunya menghela nafas panjang. "Mungkin ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kau harus menjaga ikan itu, Nak, karena siapa tahu kehidupanmu terikat padanya." Namun, keindahan itu tidak selamanya bisa tersembunyi.
Dari hari ke hari, keajaiban Bidasari mulai menjadi buah bibir. Orang-orang desa bercerita tentang gadis cantik dengan ikan emas ajaib. Cerita itu akhirnya sampai juga ke telinga seorang bangsawan istana. Dan kemudian ke telinga permaisuri yang kini berkuasa. Permaisuri itu terperanjat. Apa? Seorang gadis yang memiliki ikatan dengan ikan emas kerajaan. Jangan-jangan dia adalah bayi yang dulu kubuang ke sungai. Wajahnya memerah, matanya berkilat penuh kebencian. Ia memukul meja. Tidak boleh. Jika dia hidup, tahtaku akan terancam. Aku harus memastikan ikan itu dimusnahkan. Karena tanpa ikan emas, gadis itu pun takkan bisa bertahan. Ia memanggil penasihatnya. Cari ikan itu, rebut dari desa nelayan itu, dan pastikan gadis itu tak pernah lagi muncul di hadapan rakyatku. Tanpa disadari Bidasari dan keluarganya, bahaya besar sedang mendekat. Kehidupan damai mereka sebentar lagi akan terguncang. Tetapi pada saat itu, mereka masih tenggelam dalam kebahagiaan sederhana, menikmati hari-hari penuh canda dan tawa bersama ikan emas yang setia. Dan disinilah awal dari perjalanan besar Bidasari menuju takdirnya sebagai putri sungai yang sesungguhnya mulai dimulai. Di istana megah yang menjulang di tengah kerajaan, suasana penuh kemewahan selalu menyelimuti setiap sudutnya. Pilar-pilar tinggi berlapis emas, lantai marmer berkilauan, dan taman bunga harum sepanjang hari. Namun, di balik kemewahan itu, tersimpan hati yang penuh iri, dendam, dan rasa takut kehilangan kekuasaan. Dialah permaisuri kerajaan, seorang wanita yang wajahnya cantik, namun penuh kepalsuan. Senyumnya hanya muncul di hadapan rakyat, tapi matanya menyimpan bara yang membakar. Ia tahu bahwa tahta yang kini didudukinya tidak sepenuhnya miliknya, karena masih ada rahasia kelam yang dulu ia sembunyikan. Seorang bayi yang ia buang ke sungai bersama seekor ikan emas. Dan kini, kabar itu kembali menghantuinya. Seorang gadis cantik di desa nelayan. Katanya ia memiliki ikatan dengan seekor ikan emas. Ikan itu bahkan memancarkan cahaya saat gadis itu tertawa. Apakah mungkin dia adalah anak itu? Wajah permaisuri berubah pucat, lalu seketika memerah karena amarah. Ia menghentakkan kakinya, membuat para dayang terloncat kaget. Tidak boleh, tidak mungkin. Aku sudah membuangnya ke sungai. Dia tidak boleh hidup. Jika rakyat tahu, tahtaku akan hilang. Semua ini akan hancur. Permaisuri segera memanggil penasihat kepercayaannya, seorang lelaki tua bernama Patih Jandra. Tubuhnya kurus, wajahnya licik, dan suaranya melengking halus, namun penuh kelicikan. Hamba datang, Paduka. Apakah gerangan yang membuat wajah Baginda seakan terbakar api? Tanya Patih dengan nada merendah, meski matanya berkilat penuh ambisi. Permaisuri berjalan mondar-mandir, lalu menatap tajam ke arah Patih. Dengarkan baik-baik. Ada seorang gadis di desa nelayan. Namanya Bidasari. Dia terlalu cantik, terlalu baik, dan terlalu berbahaya. Aku ingin kau mencari tahu tentangnya. Dan jika benar ia memiliki ikatan dengan ikan emas itu, kau harus membawanya padaku. Jangan biarkan seorang pun tahu asal-usulnya. Patih menunduk, tersenyum tipis. Perintah Baginda adalah titah. Tapi bagaimana jika rakyat mulai bertanya-tanya, mengapa seorang gadis desa tiba-tiba dibawa ke istana? Permaisuri mengibaskan tangannya. Aku akan menyebarkan kabar bahwa ia adalah pelayan baru di istana. Tidak perlu tahu lebih jauh. Asalkan ikan emas itu jatuh ke tanganku, aku bisa memusnahkannya. Tanpa ikan emas, gadis itu akan lemah dan perlahan hilang dari dunia ini. Narator menarik suara, dramatis. Oh, betapa kejamnya hati permaisuri itu. Ia tidak hanya ingin menyingkirkan Bidasari,
tetapi juga memutuskan ikatan suci antara gadis polos itu dengan sahabat sejatinya, ikan emas kerajaan. Malam itu juga, Patih Jendra menyusun rencana liciknya. Ia mengutus prajurit-prajurit rahasia untuk mengintai desa nelayan. Mereka berpakaian seperti pedagang biasa, lalu berbaur di pasar, berpura-pura membeli ikan. Tapi sebenarnya, mata mereka terus mencari sosok Bidasari. Tak butuh waktu lama, karena kecantikan Bidasari sudah terkenal ke seluruh penjuru desa. Senyumnya yang ramah, sikapnya yang lembut, dan cahaya wajahnya yang bersinar membuat orang-orang mudah mengenalnya. Dialah Bidasari. Lihatlah, rambutnya panjang bagi sutra, matanya jernih seperti air sungai. Pasti dialah yang dimaksud. Bisik seorang prajurit penyamaran. Dan saat mereka memperhatikan lebih dekat, mereka melihat hal aneh. Ketika Bidasari tertawa bersama anak-anak kecil, seorang ikan emas di kolam belakang rumahnya melompat ke permukaan, berkilauan di bawah sinar matahari sore. Itu dia, ikan emas ajaib, desis prajurit itu. Mereka segera melapor pada Patih Jendra. Di ruang rahasia istana, Patih Jendra melapor pada Permaisuri. Paduka benar. Gadis itu memang memiliki ikatan dengan ikan emas. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ikan itu bersinar saat gadis itu tertawa. Permaisuri tertawa dingin, penuh keangkuhan. Hahaha, aku sudah menduganya. Tidak ada ragu lagi. Dia adalah bayi yang dulu aku buang. Maka benar, dialah pewaris sejati kerajaan. Ia mengepalkan tangannya dengan marah. Tapi tidak akan kubiarkan dia merebut tahtaku. Tidak akan kubiarkan rakyat tahu kebenarannya. Aku akan membuatnya menderita. Aku akan merenggut ikan emas itu dari tangannya dan menyimpannya di ruang rahasiaku. Dengan begitu, gadis itu akan melemah dan pada akhirnya musnah tanpa jejak. Oh, rencana jahat itu pun mulai disusun. Sebuah jebakan akan dipasang, dan Bidasari yang polos tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai setiap langkahnya. Keesokan harinya, utusan kerajaan tiba di desa nelayan. Mereka berpura-pura membawa titah raja. Semua gadis muda yang cantik dipanggil ke istana untuk dipilih menjadi pelayan khusus. Desa pun gegar. Banyak orang berbisik-bisik penuh rasa iri, sekaligus takut. Dan tentu saja, nama Bidasari muncul pertama. Kecantikannya tak terbandingkan, dia pasti akan terpilih. Ayah dan ibu Bidasari khawatir. Nak, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke istana? Kami takut, dunia istana penuh intrik dan tipu daya. Bidasari menunduk, hatinya berdebar. Ibu, ayah, aku tidak ingin meninggalkan kalian. Tapi, jika ini memang titah raja, bagaimana bisa aku menolak? Ikan emas di kolam berputar-putar gelisah, seolah mencoba memperingatkan sesuatu. Narator menurunkan suara, dramatis, penuh rasa misteri. Oh, ikan itu tahu. Ia tahu bahwa bahaya besar menanti sahabatnya. Namun suara hewan tak bisa dimengerti manusia. Yang bisa ia lakukan hanyalah berenang resah, berkilau kecemasan di dalam air. Begitulah, Bidasari akhirnya dibawa ke istana dengan hati yang berat. Orang-orang desa hanya bisa mengantar dengan doa. Ia melangkah perlahan, tak menyadari bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkannya pada jebakan kejam sang permaisuri. Dan di istana, permaisuri sudah menanti. Senyum palsunya merekah, namun matanya menyala seperti bara api. Selamat datang Bidasari, gadis yang katanya paling cantik di negeri ini. Mulai hari ini, kau akan berada di bawah pengawasanku. Begitulah awal mula perang tak terlihat antara kebaikan seorang gadis polos dengan kebencian yang membara di hati sang permaisuri. Dan rencana jahat itu baru saja dimulai. Sejak hari itu, kehidupan Bidasari berubah. Dari seorang gadis desa sederhana yang selalu dikelilingi senyum orang tuanya dan cahaya ikan emas,
Kini ia berada di dalam istana megah, penuh dinding berlapis emas, lampu kristal yang berkilauan, dan taman luas penuh bunga mekar. Namun kemewahan itu hanyalah tirai tipis. Di baliknya tersembunyi duri tajam yang menusuk hati. Ya, permaisuri telah menyiapkan penderitaan demi penderitaan untuk Bidasari. Bukan karena ia membenci gadis itu semata, melainkan karena rasa takut yang begitu besar. Ia takut rahasia kelamnya terbongkar. Ia takut tahta yang ia genggam selama ini lepas dan kembali ke tangan pewaris sejati. Hari pertama Bidasari di istana tampak biasa. Ia disambut dengan senyum manis permaisuri yang begitu palsu, namun sulit terbaca oleh gadis polos itu. "Selamat datang, Bidasari," ujar permaisuri lembut. Suaranya bak madu yang menetes. "Mulai sekarang, kau akan membantu para dayang di dapur. Anggaplah ini kehormatan bagimu." Bidasari menunduk sopan. "Terima kasih, Baginda. Aku akan berusaha sebaik-baiknya." Tapi siapa sangka, pekerjaan yang diberikannya padanya bukan sekedar membantu. Ia diminta mengangkat periuk besar penuh air panas sendirian, menyapu aula istana yang panjang tanpa bantuan, bahkan mencuci pakaian permaisuri yang sangat banyak hingga tangannya lecet. Oh, betapa berat beban itu bagi seorang gadis muda. Namun Bidasari tidak pernah mengeluh. Ia tetap tersenyum meski peluh menetes dari wajahnya. Namun, penderitaan itu tidak berhenti di situ. Suatu hari, ketika Bidasari sedang bekerja, permaisuri masuk dengan langkah anggun namun penuh kemarahan yang disembunyikan. Ia pura-pura tersenyum. "Bidasari, mengapa lantai ini masih tampak kotor? Kau harus membersihkannya ulang. Dan jangan tidur sebelum seluruh ruangan ini berkilau seperti cermin." Bidasari hanya menunduk. "Baik, Baginda." Malam itu, saat semua orang sudah terlelap, Bidasari masih bersujud di lantai, menggosok dengan tangan mungilnya. Lampu minyak hampir padam, matanya sembab menahan kantuk. Namun ia tetap bertahan. Narator, dengan suara melankolis, penuh penghayatan, "Dan ketika malam kian sunyi, hanya satu yang tetap setia menemaninya. Seekor ikan emas di dalam guci besar berisi air jernih yang dibawanya dari desa. Ya, ikan itulah penghubung jiwa Bidasari. Saat gadis itu menangis, ikan itu berenang gelisah, berputar-putar seakan ikut merasakan pedihnya hati. Saat Bidasari mencoba tersenyum, ikan itu melompat kecil, seakan berkata, "Bertahanlah sahabatku, kau tidak sendirian." Namun penderitaan Bidasari semakin menjadi-jadi. Permaisuri yang licik mulai menyusun jebakan lain. Ia ingin melihat sejauh mana hubungan Bidasari dengan ikan emas itu. "Dayang," perintahnya suatu pagi, "ambil ikan emas dari kamar Bidasari. Letakkan di wadah kecil dengan air keruh. Jangan biarkan ia tahu siapa yang melakukannya." Dayang ketakutan tapi tak berani menolak. Mereka menuruti titah permaisuri. Ketika ikan emas itu dipindahkan, tiba-tiba tubuh Bidasari melemah. Ia jatuh pingsan di dapur, membuat semua orang panik. "Bidasari, bangun nak, ada apa denganmu?" teriak salah seorang dayang. Permaisuri pura-pura kaget. "Oh, kasihan sekali. Apakah ia sakit? Cepat panggil tabib." Namun tabib yang datang pun kebingungan. Tubuh gadis ini baik-baik saja. Tidak ada tanda penyakit. Seolah-olah jiwanya yang melemah bukan raganya. "Ah,
Itulah rahasia besar yang tak diketahui siapapun selain Bidasari. Hidupnya terhubung dengan ikan emas kerajaan. Jika ikan itu menderita, maka tubuh Bidasari pun ikut menderita. Dan kini, ikan emas itu hampir tak mampu bernafas di air keruh. Beberapa hari berikutnya, penderitaan itu terus berulang. Kadang ikan emas sengaja tidak diberi makan, kadang airnya dibiarkan kotor, hingga tubuh Bidasari semakin lemah. Ia berjalan terhuyung-huyung, wajahnya pucat, suaranya lirih. Ayah dan ibu angkatnya yang tinggal di istana sebagai tanda penghormatan pun sangat khawatir. Mereka menemui Permaisuri. "Baginda, mengapa putri kami diperlakukan begini? Ia hanya seorang gadis polos, jangan siksa dia." Permaisuri tersenyum dingin. "Oh, kalian salah paham. Semua ini demi melatih ketangguhan dirinya. Bukankah hidup di istana tidaklah mudah?" Padahal semua itu hanyalah dalih. Hatinya terus dipenuhi rasa iri dan takut. Ia ingin melihat Bidasari jatuh, semakin lemah, semakin menderita. Namun di balik penderitaan itu, cahaya kebaikan Bidasari tidak pernah padam. Ketika dayang lain bersikap kasar, ia tetap ramah. Saat ada prajurit yang lelah, ia memberikan segelas air. Bahkan ketika binatang kecil tersesat di halaman istana, ia menolongnya kembali ke alam. Begitulah hati seorang putri sejati. Meski ia menderita, ia tetap menebarkan kebaikan. Cahaya itu semakin bersinar hingga perlahan-lahan sampai ke telinga seorang tamu istimewa yang kelak akan mengubah nasibnya. Seorang pangeran muda dari negeri seberang. Dan pada suatu hari, pangeran itu datang. Ia berjalan menyusuri istana, melihat rakyat yang murung, taman yang tidak terawat, dan pelayanan istana yang tampak penuh ketakutan. Hatinya bertanya-tanya, ada apa dengan kerajaan ini? Namun, ketika ia melihat Bidasari untuk pertama kalinya, seorang gadis sederhana dengan wajah pucat namun mata penuh kelembutan, pangeran itu tertegun. Oh, tanpa disadari, pangeran itu telah menemukan sosok yang selama ini dicari oleh takdir. Seorang gadis yang meski menderita, masih mampu menyinarkan cahaya kebaikan. Dan ia pun bersumpah dalam hati, "Aku harus tahu rahasia gadis ini. Aku harus menolongnya." Namun jalan menuju kebenaran tidaklah mudah. Rahasia Bidasari terikat pada ikan emas kerajaan. Dan Permaisuri tidak akan tinggal diam. Di balik senyumannya yang manis, ia menyiapkan jebakan terakhir yang lebih berbahaya. Apakah Bidasari akan mampu bertahan? Ataukah takdir kejam akan benar-benar memisahkannya dari ikan emas yang menjadi nyawanya? Semua itu Angin berhembus kencang di atas istana. Langit sore berwarna kelabu, seakan tahu bahwa takdir besar sedang bersiap terungkap. Hari itu menjadi titik balik bagi Bidasari, sang gadis sungai yang lama tersembunyi. Kedatangan pangeran muda dari negeri seberang kini menetap sementara di istana. Ia diutus oleh sultan tertinggi untuk meninjau kerajaan karena sudah lama istana itu tidak lagi mengirim kabar. Ia berjalan menusuri haula, memperhatikan wajah rakyat yang pucat, prajurit yang murung, dan istana yang tampak megah di luar, namun rapuh di dalam. Dan setiap kali matanya menangkap sosok Bidasari, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Gadis itu tampak begitu lembut, penuh kesabaran, meski tubuhnya lemah. Senyumnya tulus, meski jelas ia sedang menahan penderitaan. Oh, dalam kelembutan itu, pangeran melihat cahaya seorang pemimpin sejati. Ia tahu gadis ini bukan sembarang pelayan. Ada rahasia besar yang disembunyikan darinya. Permaisuri mulai panik.
Permaisuri yang menyadari pangeran mulai menaruh perhatian pada Bidasari segera panik. Ia takut rahasianya terbongkar. Malam itu, di ruang singgasana, ia berbicara dengan Patih Jandra. Patih, keadaan semakin gawat. Pangeran itu terlalu tajam matanya. Jika ia tahu siapa sebenarnya Bidasari, tamatlah aku. Patih menunduk lalu berbisik licik. Baginda, masih ada satu cara. Kita bisa memusnahkan ikan emas itu. Jika ikan itu mati, Bidasari pun akan binasa. Tidak ada lagi yang bisa membuka rahasia. Permaisuri tersenyum jahat. Iya, itu ide yang tepat. Besok malam, curilah ikan emas itu. Lalu kita musnahkan tanpa jejak. Namun rencana itu ternyata tidak berjalan mulus. Malam ketika Patih Jandra mencuri ikan emas, pangeran yang sedang berkeliling istana melihat sesuatu mencurigakan. Ia mengikuti diam-diam. Di ruang rahasia permaisuri, pangeran terkejut melihat ikan emas diletakkan dalam wadah kecil dengan air kotor. Ikan itu lemah, nyaris tidak bergerak. Dan pada saat yang sama, tubuh Bidasari terjatuh di dapur. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat, suaranya nyaris tak terdengar. Ayah, ibu, tolong, ikanku. Ayah angkatnya menangis. Ya Allah, apa yang terjadi denganmu, nak? Oh, semuanya kini jelas. Hidup Bidasari bergantung pada ikan emas kerajaan. Dan kini, ikan itu hampir musnah. Pangeran bergegas membawa wadah ikan emas itu, lalu mengganti airnya dengan air segar dari taman istana. Ajaib, ikan emas itu kembali bergerak, dan seketika Bidasari membuka matanya. Pangeran, kau yang menolongku, ucapnya lemah. Pangeran menatap penuh keyakinan. Bidasari, aku tahu kau bukan gadis biasa. Aku ingin kau jujur padaku. Siapa sebenarnya dirimu? Dengan air mata mengalir, ayah angkat Bidasari akhirnya menceritakan semuanya. Bagaimana mereka menemukan bayi perempuan di sungai bersama ikan emas bertahun-tahun lalu. Bagaimana mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan saat itulah, rahasia besar terbuka. Bidasari bukan gadis desa biasa. Ia adalah putri mahkota sejati, anak dari raja terdahulu yang dibuang ke sungai oleh permaisuri karena rasa iri dan dengki. Pengadilan di istana. Keesokan harinya, pangeran mengumpulkan seluruh rakyat dan bangsawan di haula istana. Ia berdiri gagah, sementara Bidasari duduk lemah di sisinya. Wahai rakyat kerajaan ini, seru pangeran lantang. Aku datang untuk mengumumkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Gadis ini, Bidasari, adalah putri mahkota sejati, anak dari raja terdahulu yang seharusnya mewarisi tahta ini. Seluruh rakyat bersorak terkejut. Mereka berbisik-bisik. Banyak yang menitikan air mata. Benarkah putri itu masih hidup? Pantas saja wajahnya begitu mirip dengan mendiang raja. Permaisuri gemetar. Ia mencoba menyangkal. Tidak, itu bohong. Dia hanyalah gadis desa biasa. Namun, pangeran menunjukkan bukti. Ikan emas. Ikan inilah saksi hidupnya. Hidupnya terhubung dengan putri mahkota, sesuai ramalan leluhur. Dan lihatlah, ketika ikan ini sehat, putri ini kembali kuat. Tidak ada keraguan lagi. Dialah pewaris sejati. Dan akhirnya, kebenaran tak bisa dibendung lagi. Maskar permaisuri runtuh. Wajah aslinya yang penuh kebencian terkuak di hadapan rakyatnya sendiri. Pangeran menunjuk tegas. Pengawal, tangkap permaisuri dan patih pengkhianatnya. Bawa mereka ke penjara agar tak lagi menebar fitnah dan kejahatan. Permaisuri menjerit, berusaha melarikan diri.
Namun prajurit setia kerajaan segera menggiringnya bersama Patih Jandra ke dalam jeriji besi. Rakyat bersorak lega. Selamat, akhirnya kerajaan terbebas dari penguasa yang zolim. Bidasari menjadi ratu. Dengan penuh haru, pangeran menuntun Bidasari ke singgasana. Bidasari, engkau adalah putri mahkota sejati. Tahta ini adalah milikmu. Engkaulah yang berhak memimpin kerajaan ini. Bidasari menunduk, air matanya jatuh. Ia menatap ayah dan ibu angkatnya. Ayah, ibu, tanpa kasih sayang kalian, aku tidak akan bertahan hidup. Aku ingin kalian tinggal bersamaku di istana, karena bagiku, kalian adalah orang tua sejati. Rakyat bersorak menyambut ratu baru mereka. Bidasari memimpin dengan penuh cinta, adil dan bijaksana. Ikan emas tetap setia berada di sampingnya, menjadi simbol kekuatan dan persatuan. Dan begitulah, Bidasari yang dulu hanyalah bayi terbuang di sungai, kini berdiri gagah sebagai ratu. Ia memimpin dengan kebaikan dan seluruh rakyat mencintainya.